nonton Mr. Pauli makan century egg kayak begitu, aku jadi keinget ya. Kalau dapat makanan yang pertama kali aku nyobain, tapi rasanya itu nggak masuk di lidahku, nggak masuk ini, bakalan gitu. Ingat nggak? Aku makan waktu itu makan natto. Baunya nggak apa-apa, tapi kagak bisa ketelen. Jadi dibilang tidak menghargai. Sebenarnya bukan tidak menghargai. Itu namanya natural reaction. Jadi aku gak akan bilang bahwa Pauli itu tidak menghormati si endok bosok iki, karena aku tahu tidak semua orang bisa makan endok bosok iki. Nah, ini aku sampai beli 3, aku nggak tahu apa bedanya. Ini yang sekam, ini yang bopo di vakum gini, terus satunya ini katanya yang fresh, hanya sekitar 9.000 sampai 10.000 sebiji. Oh, kayak bau jerami ngono yo, kayak bau kandang ngono loh. Ya, ini namanya tuh century egg ya, alias 100 tahun telur ya, alias endok bosok nih aku ngomong. Angel ternyata. Ini tuh, enak ini. Susah ini buka ya. Kita coba lagi yang lain. Nih. Nah. Ini loh yang bagus. Iku mau aku mangane. Gila nih. Tuh, make sure you pilih telur egg-nya tuh kayak begini nih. Tuh, cantik kan? Tuh, ya. Nih aku dapat 2 yang cantik ya. Nah, ini terus terang aku nggak mau makan soalnya udah nggak enak ini. Baunya kayak sapi tank. Nih, habis dipotong tuh. Lihat, nggak mushy kan? Enak. Luar ini kayak jelly, ya, gudir gitu loh. Terus dalamnya teksturnya kayak endok asin. Ya, cuman rasanya nggak asin, nggak kayak endok asin gitu. Ya, rasa tengah telur gitu. Ya, cuman emang lebih banyak-banyak. Tapi enak. Lebih enak lagi dimakannya tuh pakai saus wijen gini, cabai rawit. Nih, ya. Kenyal. Emang dia ada rasa rasa uniknya tersendiri gitu loh ya, yang memang nggak semua orang tuh bisa makan, bener. Nah, siapa yang berani makan endok bosok ini? Mas, saya minta nasi goreng. Nasi goreng nggak ada, Bu. Nek gitu nasi bakar wes? Itu juga nggak ada, Bu. Lah terus yang ada apa? Yang ada nasi goreng bakar. Hah? Ya cuma di sini makan nasi goreng tapi dibakar. Sekte baru apa lagi nih? Ada 3 varian nih. Yang pertama nasgor bakar sei mata. Jadi ini nasinya digoreng dulu baru dibakar, geng. Wangi sekali sih. Enak loh, ada wangi-wangi kemanginya gitu loh. Terus dia pakai daging sei ya. Jadi ada smoky-smokinya. Wangi, enak. Dipakein sambal mata, wih makin mantep. Terus ini udah lengkap sama tahu, tempe, lalapan dan kerupuk ya. Lanjut ada nasgor bakar ayam taliwang. Nah, kalau ini dia pakai ayam suwir pedas khas taliwang gitu. Enak juga ya, karena ada kemangi-kemanginya dulu, enak. Yang ini tuh rasanya gurih, asin, terus nggak terlalu pedas juga. Dan yang terakhir nih ada nasgor bakar cakalang fufu. Enak, wangi banget, wangi khas cakalang gitu loh. Ada smoky-smokinya, pedasnya juga nggak terlalu. Ini harga mulai dari 52.000, lauknya lengkap, porsinya ngenyangin. Ini bener-bener worth it sih menurut aku. Favoritku yang sambal mata sih, enak banget. Mau lebih hemat lagi, pakai voucher TikTok bisa dapat diskon hingga 40%. Emang TPC itu juaranya nasgor banget. Buruan cobain semua varian nasgor bakar di outlet The People's Cafe terdekat. Cus! Kita balik lagi ke lapis lagi. Wah, kira-kira kali ini ya variannya apa ya? Soalnya nih brand selalu out of the box gitu loh ya. Mereka selalu mengeluarkan varian-varian yang tidak ada atau tidak pernah dibikin oleh orang lain. Intip sih ya. Ada ijo-ijonya. Ada butiran kayak kelapa di atasnya. Rapi ya. Tuh, lapis legit klepon. Terus ada klepon sosnya juga. Ini tuh wanginya wangi kelapa sangrai. Sekarang dia lebih rapi ya, kayaknya pandan ya. Terus ada kayak gula-gula merahnya di tengahnya gitu. Atasnya baru kelapa sangrai. Aku mau coba tanpa gulanya. Masuknya lapis legit rasa klepon. Nggak terlalu manis juga, enak. Pandannya berasa, kelapa sangrainya juga berasa. Kalau teksturnya udah nggak usah dibilang ya. Ini dari dulu paling suka aku ya. Wanginya juga ada wangi wisman. Jadi di atasnya itu dikasih sausnya. Ini saus salted caramel, gengs, ya. Lebih enak lagi pakai sausnya. Soalnya salted caramel tuh ada asin-asinnya. Jadi yang ini kan agak manis, ada gula jawanya, arennya. Jadi balance. Jadi kalian bisa pilih mau pakai salted caramelnya atau cuman lapisnya aja. Nah, aku sih dua-duanya suka. Cuman memang kalau pakai salted caramel dia agak lebih manis. Dia nggak pakai pengawet ya atau pewarna ya, karena warna hijaunya ini asli dari daun pandan. Makan lapis legit pakai kopi, enak.
cemplungnya juga enak. Yang pasti udah berlogo halal, 100% butter Wisman, dia juga gluten free dan kuningnya tuh pakai kuning telur omega. Jadi bener-bener premium. Harganya ini 300, mulai dari 310 yang 9 kali 9. Kalau yang gede ini 1.170.000. Yang pengen nyobain lapis legit rasa klepon, langsung aja kepoin Orila Bakery. Di dalam perumahan yang tinggi-tinggi gini, ada mie ayam. Halo. Bapak ini yang punya? Betul. Oh, ini. kenapa dinamain cowboy? Cowboy Bapaknya suka itu- loncat-loncat ya? Bukan begitu. Cowboy itu artinya makan bebas. Sambil duduk ya boleh. Oh alah, jadi Sambil bebas jalan kayak... ya boleh Oh alah, gitu. jadi bebas kayak cowboy gitu lah. Oh iya. Oh alah. Nah, Terus ini mie halal berarti? oh halal. Halal. Ini dari tahun berapa sih? Tahun 73 saya. Wow, dari bapak Dari Enggak, bapaknya langsung dari Oh. Sekarang harga paling murah berapa nih? paling murah 25. Mie-nya cuma satu macam. Iya, Bapaknya umur berapa sih? 87. Hah? Beneran? 87? Ya wes Iya. aku bikin 03 ya Pak ya. Mie-nya tuh ada yang yamin ya geng, jadi agak manis gitu. Ada bakso goreng juga, cuman titipan ya ini. Baksonya 10.000, pangsitnya 5.000. Lumayan wangi ya. Mie-nya tuh teksturnya bukan yang lembek ya, bukan kayak mie Jawa gitu. Dia agak kenyal-kenyal. Sambelnya serem loh, tuh. Sambelnya enak, mie-nya langsung rasanya enak banget. Ini ayamnya kecap tapi bukan yang kecap banget. Jadi masih ada gurihnya gitu. Nah, biarpun bapaknya wong Jawa, tapi ini rasanya tuh nggak Jawa banget ya. Jadi kayak perpaduan Jawa sama Chinese gitu loh. Pangsitnya kita sausin dulu. Enak, bakso goreng. Nah ini agak bertepung ya, buat 10.000 agak mahal. Kuahnya agak gelap karena dikasihin bumbu dari topping ayamnya gitu. Yuk cobain mie ayam cowboy Pak Min di Pluit Sakti. Seblak jamur salju coet. Ini kemarin dikirimi sama si Babang Yuda, satu plastik gede gitu ya. Itu kan Babang Yuda kan yang punya apa sih? Nusaji. Biasanya kan aku paling suka punya dia itu yang seblak cuankinya. Nah ini yang baru nih, dia pakai seblak coet tapi pakai jamur salju nih ya. Aroma sih wangi banget ya. Ini kencornya lebih berasa dari seblak dia yang biasanya ya. Terus kalau seblaknya ada kerupuk ya. Kenyal-kenyal. Ini campuran cabai rawit merah sama hijau. Nggak terlalu pedas sih. Bumbunya ini benar-benar medok banget. Dan aku berasa dia bumbunya ini dia pakai cuman bumbu rempah-rempah asli. Jadi nggak ada tambahan kayak cabai bubuk atau yang artificial gitu. Rasanya ngerempah gitu loh, enak. Medok. Tapi lama-lama ini pedas juga. Jadi pedasnya tuh mulai naik ke atas setelah beberapa kali suap ya. Enak. Menurut aku nggak ada komplain ya, enak semua dari bumbu ya sampai isiannya. Tapi kalau ditanyain enak mana sama yang seblak cuankinya atau seblak yang lainnya, aku akan bilang paling enak tuh seblak cuankinya dia ya. Apalagi yang setelah direformulasi resepnya diperbaiki, enak banget itu beneran ya. Teman ini ya enak. Yang suka coet ya silakan beli, cobain. Harganya ini nggak salah 28.000 gitu deh. Good job Yuda, cobain aja ya seblak jamur salju coet by Nusaji. Buat kaum introvert kayak aku, Kapan, Bu? nek turu, wah, nyamber aja wong ngomong. Pas sana no, tungguin aja lapangan golf sana. Nah, jadi restonya itu ada di dalam clubhouse-nya ini, gengs. Nah, ini yang aku ke Jepang pas itu nggak sempet nyobain, namanya salmon somen. Ini viral banget loh, gengs. Ini tuh salmon sashimi yang dipotong panjang-panjang model noodle, terus dicelup pakai bumbu somennya. Salmonnya fresh banget. Gila, enak banget nih. Lanjut kita mau makan rujaknya Jepang, marugoto avocado. Rujaknya tapi nggak manis, gurih-gurih, enak. Ada berbagai macam yakitori, juicy banget tuh, enak. Emang ya kalau yang masak chef asli Jepang rasanya tuh beda, gengs. Oh ya, by the way di sini tuh banyak pejabat sama artis yang datang loh. Di sini ada berbagai macam sushi juga, salah satunya salmon ikura roll. Ada grill fish juga, salah satunya hamachikama. Lanjut ada seitakudon, ini kita siram sama bumbunya dulu, gengs ya. Diaduk ini.
Ya, ini tuh isinya ada maguro, chutoro, salmon, itu deh sama avocado. Ini sih makanan sehat banget. Kalau tinggal setengah ini salmonnya ditaruh sini, terus nanti tinggal dikuain pakai kuah dashinya. Dan di sini tuh banyak juga menu rice bowl. Harganya tuh masih terjangkau untuk area peak. Lanjut ada Tasmania beef steak. Ini steak beneran ya, bukan yang meltik. Nah, cocol sausnya nih. Enak, bukan tipe yang lumer, tapi tetap empuk, enak. Ini karena beef, kuahnya tuh spicy, bisa request pedasnya sampai level 10. Ini isinya banyak banget dan lengkap, harganya cuma 128.000, masih terjangkau kan? Mau ramen juga ada, gengs. Pokoknya di sini menu Jepang lengkap banget. Yang ini tuh red ramen, bisa pilih chicken, pork atau beef. Yang ini pork ya. Restonya ini vibes-nya Jepang banget. Setiap area dining itu ada sekatnya, jadi cocok buat kaum introvert atau mau buat meeting-meeting nyantai. Cobain deh, Tepen di Sedayu Indo Golf Peak. Gengs, inget nggak sama brulee cake asal Surabaya yang pernah aku review terus waktu itu viral? Waktu itu kan aku reviewnya yang original aja. Ternyata mereka tuh ada 4 rasa loh sekarang. Brulee cake 4 rasa. Ini tuh dari Nichi. Untuk brulee cake-nya ada 4 rasa. Ori cheese, choco cheese, pandan cheese, sama matcha cheese. Katanya ini laku 100 box per hari karena saking ramenya dan saking enaknya. Ini yang original cheese. Masuk mulut langsung melted. Cheese-nya juga nggak terlalu asin, ada manisnya dikit. Enak banget. Dan ini sponge cake-nya juga empuk ya, lembut gitu loh. Originalnya udah enak banget. Lanjut yang pandan cheese. Pandannya itu soft, nggak sampai jreng, tapi masih membaur sama cheese-nya. Enak juga sih. Lanjut ini yang choco cheese ya. Enak. Ini bener-bener nggak manis ya. Manisnya maksudnya dikit banget ya. Lebih ada hint asinnya dari cheese-nya. Terus coklatnya ini ada bitternya dikit. Enak. Bitter, manis, ada asinnya. Mantap. Terakhir nih, matcha cheese. Enak. Matanya berasa, ada hint pahit-pahitnya dikit. Matanya berarti pancanya bagus punya nih. Ditambah keju yang gurih. Enak. Terus mereka juga ada yang namanya cookie sandwich. Ini tuh cookie sandwich yang viral di Jepang gitu loh. Dari dulu aku paling suka yang matcha nih, ya. Jadi dari Wisman, jadi wangi gitu. Terus crunchy, nggak manis juga, enak. Yang brulee cake-nya 4 rasa ini harganya 130.500. Kalau yang cookie sandwich ini 115.750 rupiah. Hei, kenapa nggak jumlahnya dibuletin aja sih? Pusing aku. Ya wes anyway, ini cocok banget loh buat oleh-oleh. Ya, karena memang bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan dia pastinya udah halal. Yang udah kepengen langsung aja check out Nichi. Kemarin tuh loh aku nyesel banget ya liburan ke Australia kecepetan. Jadi nggak nutut datang ke PRJ. Kan kalian tahu di PRJ itu banyak produk unik, lucu, terus hanya dijual pada saat itu. Salah satunya Bluder Cokro. Pas itu mereka ngeluarin varian cookies and cream. Tapi kemarin aku coba DM Bluder Cokro, tanya stoknya. Ternyata udah ready loh di marketplace. Tapi stoknya terbatas dan hanya open order 1 kali seminggu. Wong-wongi gak niat jualan kayak yo. Akhirnya seorang nanaku ya ikutan war. Tapi gak entuk juga stoknya. Ya wes lah, aku beli yang standar aja dulu ya daripada ngiler. Nah, aku pernah nih makan blueberry langsung, enak. Disiram susu, enak juga. Tapi paling suka dikasih es serut. Mantep. Jadi tinggal diserut gini doang nih. Apa meneh lagi panas ya. Jadi deh, bluder es serut. Nah, ini tinggal disendok gini aja, gengs. Bludernya tuh lembut banget. Adem, enak. Terus buttery, wangi, ya. Ditambah es serut, makin maknyos. Bayangin ya, yang cookies and cream, ireng-ireng ngono dikasih es serut. Wow, enak banget pasti ya. Oh, wajib cobain nanti. Enak banget. Kalian juga mesti bantu aku. Komen di sosmednya Bluder Cokro, suruh perbanyak tuh stoknya varian cookies and cream. Dan nanti kita sama-sama senang dapetnya cepet gitu loh. Ingat ya, spam komen yang banyak. Wes, aku tak mangan sih. Bye.